Belajar menjadi orang tua. Menjadi orang tua adalah salah satu momen paling menggetarkan dalam hidup. Ada rasa bahagia yang tidak bisa dilukiskan ketika melihat bayi kecil kita terlelap di pelukan. Tetapi di balik itu ada juga rasa panik yang diam-diam datang di tengah malam. Apakah aku melakukan ini dengan benar? Kenapa bayiku terus menangis? Kenapa aku merasa seperti gagal? Tidak ada sekolah formal untuk menjadi orang tua. Kita mungkin membaca buku, mendengar nasihat dari orang tua atau teman, bahkan menonton video parenting di YouTube. Namun kenyataannya tidak ada yang benar-benar siap saat pertama kali menggendong makhluk kecil yang sepenuhnya tergantung pada kita. Tidak ada buku panduan pasti, yang ada hanyalah perjalanan yang penuh coba-coba, keliru lalu belajar, jatuh lalu bangkit lagi. Audiobook ini ditulis sebagai teman seperjalanan untuk Bapak Ibu, orang tua baru yang mungkin sedang bingung, lelah, takut, atau merasa tidak cukup baik. Bukan untuk menggurui, melainkan untuk menguatkan. Bukan untuk memberikan rumus jitu, tetapi untuk membagikan nafas panjang bahwa Bapak Ibu tidak sendiri. Karena menjadi orang tua bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bersedia terus belajar bersama anak, bersama pasangan, bersama diri sendiri. Bab 1, menjadi orang tua antara bahagia dan panik. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa benar-benar dipahami sebelum dijalani sendiri. Menjadi orang tua adalah salah satunya ketika dua garis merah muncul di tespek, atau saat suara tangisan pertama terdengar di ruang bersalin. Hati Bapak Ibu dipenuhi oleh luapan rasa yang begitu kompleks, haru, syukur, takjub, dan di saat yang sama cemas. Bahagia? Tentu saja. Menatap wajah mumil yang selama ini hanya dibayangkan, merasakan sentuhan lembutnya, menyaksikan nafasnya yang tenang, semuanya begitu magis. Tetapi dalam keheningan malam yang panjang, ketika bayi tidak henti menangis, atau saat tubuh rasanya sudah tidak sanggup begadang lagi, muncul juga rasa panik. Kenapa dia tidak berhenti menangis? Apakah ASI saya cukup? Apakah suhu tubuhnya normal? Perasaan campur aduk ini sangat wajar, bahkan bisa dibilang sehat. Ia menandakan bahwa Bapak Ibu sedang belajar mencintai dengan cara yang baru, mencintai tanpa syarat, dan mencintai sambil terus bertanya-tanya, apakah saya sudah cukup? Menjadi orang tua bukan soal punya semua jawaban, tetapi soal punya keberanian untuk tetap hadir, bahkan saat kita tidak yakin. Tidak sedikit orang tua baru merasa bersalah karena tidak selalu merasa bahagia. Media sosial seringkali menampilkan potongan indah, bayi yang tertidur pulas, senyum lucu di gendongan, caption penuh cinta, tetapi realita di balik layar bisa sangat berbeda. Popok yang harus diganti berkali-kali, dada yang sesak karena begadang, air mata yang jatuh diam-diam di kamar mandi. Ini bukan pertanda bahwa Bapak Ibu gagal. Justru ini adalah bukti bahwa Bapak Ibu sedang mengalami transisi besar dari menjadi individu menjadi pelindung dan pengasuh utama untuk makhluk kecil yang sedang belajar hidup. Dan di dalam proses itu wajar jika ada rasa takut, bingung, bahkan keinginan untuk menyerah sejenak. Ilustrasi reflektif. Seorang ibu pernah menulis dalam jurnalnya, hari ini aku menangis saat bayiku menangis. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan, tetapi besok aku akan mencoba lagi. Karena aku tahu cintaku belum habis, hanya tenagaku yang sedikit lelah. Itulah kunci dari semua ini. Tidak ada yang meminta Bapak Ibu menjadi sempurna. Anak tidak butuh orang tua yang selalu tahu segalanya. Mereka hanya butuh orang tua yang mau terus ada, terus belajar dan terus mencintai, meski sambil menangis sekalipun. Karena yang sedang bertumbuh bukan hanya anak tetapi juga Bapak Ibu. Bab 2, tidak ada resep pasti.
tetapi ada prinsip dasar. Setiap bayi berbeda, setiap rumah tangga punya dinamika sendiri. Setiap orang tua datang dari latar belakang yang unik. Maka tak heran jika saat Bapak Ibu mencari tahu cara merawat bayi, jawabannya bisa saling bertolak belakang. Ada yang bilang bayi harus ditimbang terus, ada yang bilang jangan terlalu sering digendong, ada yang percaya tidur malam harus disiplin sejak awal, ada pula yang membiarkan bayi tidur kapanpun ia mengantuk. Di tengah banyaknya informasi, saran, bahkan tekanan sosial, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, mana yang benar, mana yang harus diikuti, apa standar menjadi orang tua yang baik. Kabar baiknya tidak ada satu resep pasti yang bisa dipakai semua keluarga. Tidak ada pola pengasuhan tunggal yang berlaku universal. Yang ada adalah prinsip dasar, nilai-nilai yang bisa menjadi kompas saat Bapak Ibu merasa bingung di persimpangan jalan. Berikut beberapa prinsip yang dapat dijadikan pijakan. Yang pertama, responsif. Bayi belum bisa bicara, tetapi ia berkomunikasi dengan cara lain, dengan tangisan, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh. Merespons dengan penuh perhatian saat ia menangis bukan berarti memanjakan, melainkan mengajarkan bahwa dunia adalah tempat yang aman dan ia dicintai. 2. Penuh kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya dalam bentuk pelukan atau senyuman, tetapi juga dalam kesediaan untuk hadir. Kasih sayang terlihat dalam kelelahan yang dijalani dengan sabar, dalam tatapan mata yang lembut, dalam sentuhan yang menenangkan. 3. Konsisten. Rutinitas yang konsisten memberi rasa aman bagi anak. Bapak Ibu tidak harus membuat jadwal kaku, tetapi irama harian yang teratur akan membantu anak memahami dunia di sekitarnya. Ketika hari-hari terasa bisa diprediksi, anak merasa lebih tenang. 4. Terbuka untuk belajar. Menjadi orang tua bukan soal tahu segalanya sejak awal, tetapi soal mau terus belajar dan menyesuaikan diri. Saat Bapak Ibu terbuka terhadap pengalaman, refleksi, dan pengetahuan baru, maka proses tumbuh bersama anak pun menjadi lebih ringan. Tidak apa-apa tidak tahu segalanya, tidak apa-apa merasa bingung, yang penting terus hadir, terus belajar. Bapak Ibu mungkin akan mendengar banyak nasihat dan orang-orang di sekitar, entah dari orang tua, saudara, tetangga, bahkan dari orang asing di media sosial. Sebagian nasihat terasa menenangkan dan masuk akal, sebagian lainnya justru membuat hati jadi ragu atau malah merasa bersalah. Kadang niat mereka memang baik, tetapi yang perlu diingat, tidak semua nasihat harus diterima mentah-mentah. Dalam perjalanan menjadi orang tua akan ada banyak suara dari luar, namun suara yang paling penting justru datang dari dalam, dari hati Bapak Ibu sendiri. Belajarlah untuk mendengarkan dengan hati yang tenang, bukan dengan ketakutan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan nilai yang kami pegang sebagai keluarga? Apakah ini membuat kami merasa damai dan terhubung dengan anak? Jika jawabannya tidak, maka tidak apa-apa untuk berkata dalam hati, terima kasih atas sarannya, tetapi kami memilih jalan yang berbeda. Setiap keluarga punya cerita sendiri, setiap anak tumbuh dengan ritme yang unik, maka tidak ada keharusan untuk membandingkan atau menyamakan langkah dengan orang lain. Bapak Ibu adalah orang tua terbaik untuk anak Bapak Ibu, bukan karena tahu segalanya, tetapi karena bersedia mengenal dan memahami anak dengan cinta yang tulus. Mengabaikan nasihat yang tidak sesuai bukanlah bentuk keras kepala, itu adalah bentuk keberanian, berani percaya pada intuisi, dan berani membangun pola asuh yang sesuai dengan nilai keluarga sendiri. Karena pada dasarnya, yang akan membersamai anak tumbuh besar bukanlah mereka yang memberikan komentar, tetapi Bapak Ibu sendiri.